Ini aku mau minta bantuan diproses. Adik sampean mau Bisa kan? kesini? Tapi non ini masih non loh. Wah, aku nggak bisa kalau non. Aku nggak punya rekomendasi PT yang bagus kalau non. Oh, iya. Terus ada di mana kok? Ya nanti coba kita kasih nomor aja lah. Karena non itu non itu beresiko soalnya. Nggak kuat mental, ya kan? 3 bulan, 4 bulan, bahasa nggak jago, dianya nggak siap. Terus kok bisa bantu kan? Ya saya nggak bisa janji kalau non. Karena non nanti masalah. Non itu banyak masalah. Oh enggak non aja masalah, apalagi non. Gitu loh Mbak. Kalau adik sampai non, ya udah cari PT aja, suruh belajar bahasa yang deket rumah. Terus belajar aja. Nanti PT-nya yang bagus apa PT-PT yang nggak bayar itu loh potongannya. Nah, suruh ikut di sana. Kan ada itu PT yang nggak bayar. Di mana kok? Malang? Bukan, di Facebook kan ada. Aku nggak mau promosi dia di konten. Umur berapa anak adik? 21. Loh, ngopres 21 itu eman kalau dibawa ke Hong Kong. Bawa mending ke Jepang. Tapi ini apa? Landeng Jepang gimana? Pengalamannya piye kok? Ya nggak apa-apa, ya justru yang non itu 21 kasih Jepang aja. Jepang sama Hong Kong gajinya ya gede Jepang. Terus anu nih PT nih? Ya ada nanti di Malang ada, di Bandung ada. Terus tapi uangnya anu potong gaji atau piye gue? Sekarang nggak usah mikir masalah uang, ya. Bayar pertama itu paling cuma 2,5. Terus belajar, ya kan. Dia masih 21 Mbak. 21 itu jangan dibawa ke Hong Kong kalau menurut saya. Kalau dibawa ke Hong Kong itu kalau orang yang sudah 35, 34. 21 itu eman gitu. Lek kok iso nganu ngarane. Ya pasti bisa no. Anaknya suruh telepon sendiri no. Lah ya makanya tak akan telepon sampean, kok tak kei nomor sampean, ya. Iya, yang jelas kalau aku fresh kayak gitu, 21, 22, 23, kok eman aku mau bawa ke Hong Kong. Lah iya, engko lek ngono tak kei nomor sampean dhewe ya, kan omongan dhewe ya. Iyalah. Nek ngomong sama sampean nanti sampean cerita lagi sama dia. Ora cerita aku ora iso jelasne yo. Sampean sing cerita, ya. Lu tak kei wong iki anu, tak telepon mang iki umbah-umbah. Suruh nonton konten saya kan beres toh. Nah, yo kan ada yo engko telepon dhewe, maksudnya kan telepon sampean. Kasih konten saya, suruh dia lihat, suruh dia perhatiin gitu loh. Nah iya. Tak telepone wonge, tak omongane. Oke. Makasih. Oke, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman semuanya ya, aku sekali lagi ya kan di Hong Kong. Jadi apa namanya? Umur itu 21. Bukannya bagaimana dan seperti apa ya. Kalau di Hong Kong itu tidak berpotensi untuk menjadi permanent resident kecuali memang dapat pasangan dan menikah. Tapi kalau seandainya di Jepang itu potensi dianya itu bisa banyak sekali ya menurut saya. Ini pribadi saya ya sekali lagi. Terus kadang-kadang itu begini yang terjadi teman-teman. Kalau mbaknya sudah di Hong Kong, buleknya di Hong Kong, tantenya di Hong Kong, semuanya keluarganya ex Hong Kong. Itu terus dikompori ke Hong Kong juga. Nah, kalau saya sih enggak. Sekali lagi tak ceritakan lagi, buktinya bojoku punya teman bestie waktu semea. Nah anaknya mau
suruh kerja ke Hong Kong, ya aku orang paling pertama yang nggak sepakat, ya kan. Mending ke Jepang. Terus mereka bilang ke Jepang biayanya besar, bayarnya gimana, bla 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 bla. Sekarang kalau mau hasil yang besar, sekarang mau masa depan yang lebih baik, kan ya harus ada yang dikorbankan. Kan itu teman-teman. Kalau kita tidak mau mendapatkan hasil yang besar dan kita tidak juga berkorban dengan sesuatu yang besar, maka ya mustahil itu bisa kita dapetin. Nah, korban besar ini artinya ya kita harus cari pengetahuan. Kalau masuk Jepang itu bagaimana sih prosedurnya? Seperti apa sih alur dan jalannya ketika kita mau ke Jepang? Jadi bukan berarti ketika kita mau ke Jepang itu yang terjadi ya teman-teman itu ya pasrah bongkoan. Kayak tadi itu mbaknya, ya wis tak pernah ngomong ambek dirimu mas. Nah kenapa kok harus ngomong dengan saya kan? Sebenarnya dia mencari sesuatu sendiri, belajar sendiri itu kan bisa, tidak harus dengan saya, mencari informasi. Nah ini loh yang kemarin juga saya bahas teman-teman, bahwa menggampangkan, menyepelekan dan menggantungkan sesuatu itu pada orang lain. Nah ini budaya. Di tempat kita itu sudah menjadi sebuah budaya menggantungkan kepada orang lain. Nah hal-hal seperti inilah yang sebenarnya pingin kita pelajari, itu kita hindari, cari tahu gitu. Jadi how to, bagaimana caranya. Jiwa keponya itu cenderung nggak ada. Wis colong kamu cari apa, kamu tak kasih ini, kamu tak kasih itu, wis taruh di mana mas, taruh di PT mana, nah, gitu loh. Tidak berusaha dan belajar gimana. Oke, kalau ke Jepang itu syaratnya apa? Syaratnya harus lulus N4, syukur-syukur bisa N3. Nah N4 dan N3 itu apa dan bagaimana dicarinya, seperti apa caranya, kan seperti itu teman-teman. Jadi di situ edisi berjuangnya itu, edisi mencari tahunya itu yang bagian dari usahanya dia di kemudian hari. Kalau berjuang dan mencarinya aja dia ternyata males, aras-arasan, apalagi nanti dia pada saat berjuang di sananya, wah itu jelas berat. Begitu ya teman-teman semuanya. Jadi saya berharap ya dalam memberikan sesuatu kepada orang lain itu justru caranya bagaimana, seperti apa. Sekarang sudah banjir informasi ya. Tapi kalau ada yang tawaran-tawaran, oh ya bayar sekian gini, kalau belum apa-apa udah ngomongin bayar, udah tinggalkan. Banyak yang masih memberikan informasi itu relatif gratis dan punya nilai. Jadi informasi itu kita kumpulkan 10-20 informasi, cari yang sama itu apa dari 20 informasi tadi. Nah anak-anak sekarang itu jadi mengumpulkan informasi 3, 4, 5, kalau omongannya beda mereka pasti bingung. Tapi dari 4, kalau saya dari 4-5 informasi yang saya tangkap, dari kelima informasi itu saya cari di mana letak kesamaannya. Karena kalau dari 5 itu ternyata ada 1 atau 2 hal yang sama, berarti 1 dan 2 hal itulah yang poin terpenting. Nah itu. Oke, tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel, and see you next video. Bye bye.